Kebakaran hutan dan lahan di Riau kembali terjadi. Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir menjadi lokasi yang terparah. Dari data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Polda Riau pun telah menetapkan 29 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Dugaan sementara pembakaran hutan untuk membuka lahan sawit. Tercatat ada 23 kasus karhutla dan yang paling banyak setelah beberapa 1 minggu ke belakang itu kita ungkap dengan total 29 orang tersangka dan 213 hektar lahan hangus terbakar. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menegaskan akan menindak seluruh pembakar hutan dan lahan. Tak hanya itu, kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan mencapai 800 triliun rupiah. Sampai hari ini lebih dari 800 triliun rupiah yang kemudian dan sensar denda kerugian negara yang paling inkrah keputusan pengadilannya. Jadi upaya serius telah dilakukan semua. Saat ini kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas, bahkan sudah mencapai 500 hektar. Gubernur Riau Abdul Wahid juga sudah mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Siang pemirsa, hari ini Presiden Prabowo melantik perwira remaja TNI Polri. Prabowo ingatkan para perwira remaja untuk siap mati bagi Indonesia. Sementara itu di Hari Anak Nasional, pemerintah beri perhatian lebih atas tingginya kasus kekerasan pada anak. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Sabrina Hasilah. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka Jakarta. Prabowo berpesan ke para perwira remaja TNI Polri untuk siap mati demi rakyat Indonesia. Ketiga dan seterusnya. 2.000 perwira remaja TNI Polri dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Mereka terdiri dari 827 perwira remaja dari Akademi Militer, 433 perwira remaja Akademi Angkatan Laut, 293 perwira remaja Akademi Angkatan Udara, dan 447 perwira remaja Akademi Kepolisian. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengingatkan pengabdian penuh dari para perwira remaja TNI dan Polri untuk rakyat Indonesia. Bahkan Prabowo juga berpesan ke para perwira remaja untuk siap mati bagi Indonesia. Baru saja saya lantik dan atas nama negara dan bangsa saya pasang pangkat di pundakmu. Dan saudara-saudara telah mengucapkan janji yang suci, disaksikan oleh Tuhan Maha Besar dan seluruh rakyat Indonesia bahwa saudara akan menjadi perwira TNI dan Polri dengan sungguh-sungguh. Saudara telah menyatakan rela berkorban jiwa dan raga untuk membela negara, bangsa, dan rakyat kita. Saudara-saudara, perwira remaja
putra-putri terbaik bangsa berdiri di hadapan saya sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi. Saudara menyatakan siap mati untuk bangsa ini. Kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu. Diharapkan oleh rakyat, dinantikan oleh rakyat, pengabdianmu, baktimu, dan bila perlu Pemirsa, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia minta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di sosial media. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Satria Arta Kumbara merupakan mantan prajurit TNI Angkatan Laut yang bergabung dengan prajurit di Rusia. Tak hanya itu, ia juga menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Melalui akun media sosial miliknya, Satria minta pulang ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak, dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sementara itu, pemerintah Indonesia masih menindaklanjuti permintaan Satria untuk kembali ke Indonesia dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya. Tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Mohon izin Bapak Sebelumnya Satria dikenal publik lantaran sempat menyindir pemerintah yang mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Mohon izin sekiranya diperkenankan. Sementara itu, Presiden Prabowo sempat menyentil fenomena tagar kabur aja dulu yang sempat viral di media sosial. Presiden tekankan hidup di luar negeri juga tidak mudah. ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya pemirsa, usai jeda kita akan melihat perayaan Hari Anak Nasional di Maluku Utara. Jangan kemana-mana, tetap di Pemimpin Rakyat.